trampled there. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trampled down. Where is your sting? Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh penyertaan Tuhan yang begitu sempurna telah menyertai saya dan saudara sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, baik saudara yang ada di tempat ini, baik yang saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah kita sama-sama menikmati hadirat dan lawatan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, persiapkan kehidupan kita untuk kita menikmati lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya.
atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan, karena hanya itu yang dapat kami buat untuk membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memulaikan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, mari Engkau suci kuduskan kehidupan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, biar kami boleh layak bersekutu dengan Engkau. Kami boleh layak untuk menikmati hadirat-Mu saat pagi hari ini. Dan kami merindukan Engkau hadir di tempat ini, menguasai hati kami, menguasai suasana ini, menguasai ruangan ini, sehingga hadirat Allah kami boleh rasakan, kami boleh nikmati saat pagi hari ini. Kami berdoa ya Bapa, buat setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, mulai dari pemimpin penyembahan, pemimpin pujian, pemain musik, singers yang mengoperasikan LCD, bahkan aser, bahkan sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, perlengkapi kami semua dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami buat dan kami lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan, mengundang hadirat Allah turun di tengah-tengah peribadatan kami, sehingga setiap kami yang hadir menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Tidak ada di antara kami yang tidak menikmati kuasa dan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala bentuk penghalang kuasa iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bebas memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan hentar langkah mereka tibakan di tempat ini, kami sama-sama memuji dan mempermuliakan Engkau. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan saya. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak merasa gentar, sebab Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya.
Kita tidak ragu ketika kita mengiring Tuhan. So kita tidak salah menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan mempersiapkan kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan membuka hati di hadapan Tuhan. Seluruh kehidupan kita ada hal-hal yang tidak baik, biarkan Tuhan mengikis. Haleluya, haleluya, haleluya.
melandasi akan persekutuan kami Tuhan, untuk melandasi akan ibadah kami ya Bapa di surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Namun kami berdoa kepadamu, urapi kami satu persatu, sucikan hati dan pikiran kami, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam baik dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa kepadamu bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami berdoa kepadamu, pakai secara luar biasa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, taruh perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan ya Bapa di surga. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga, pakai dia secara luar biasa. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Pada saat ini kami percaya Tuhan, sudah tiada lagi kuasa kegelapan yang ada di tempat ini Tuhan, karena kami telah mengalahkan semuanya itu dengan pujian penyembahan kami ya Bapa di surga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, urapi kami sekalian ya Bapa di surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji-pujian sampai di sini saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara kita semua, sekalipun masih di tengah-tengah situasi dan keadaan yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita. Ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi kita percaya Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Amin saudara. Inilah kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengambil waktu sekitar 5 menit untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Sungguh Tuhan baik. Kemarin Tuhan menambahkan usia saya menjadi 44 tahun. Saudara-saudara, saya berpikir-pikir tahun lalu bisa dibalik 43, 34. Saya mau balik tidak bisa lagi saudara. Ya, 44 ya tetap 44. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Saudara-saudara juga jemaat Tuhan di tempat ini sudah mendukung kami dalam doa. Sungguh suatu yang sangat membanggakan bisa melayani di tempat ini. Dan terima kasih buat dukungan saudara, ucapan saudara, doa-doa saudara kepada kami. Dan terima kasih buat Ibu Rohani, istri yang tercinta, anak-anak, keluarga besar, orang tua, mami, orang tua kami di Makassar. Sungguh kemurahan Tuhan dapat memberikan kami dukungan dan support. Dan terlebih saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan saya secara pribadi. 44 tahun usia yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan kiranya terus pakai kami untuk terus melayani Tuhan dimanapun kami berada. Itu yang dapat saya saksikan. Dan saudara-saudara, mari saat ini kita akan bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput mari kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita angkat Alkitab kita ucapkan kredo kita. Ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai dengan ayat 43. Saya baca ayat 37, saudara, baik saudara di gereja ini maupun saudara mungkin di rumah, saudara boleh membaca bersama-sama dengan kami. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 37 saya baca lebih dahulu dan saudara selanjutnya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya.
Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Haleluya, silakan dulu. Saya coba untuk melihat di ayat yang ke-42, ayat 43. Saya berikan tema dihormati Allah atau dihormati manusia. Saudara-saudaraku, dihormati Allah atau dihormati manusia. Nah saudara, memang dihormati ini adalah keinginan orang banyak, atau keinginan kita mungkin saudara-saudara. Kita ingin dihargai, dihormati, apapun kalangan, apapun latar belakang kita, dari kalangan manapun saudara-saudara. Nah ketika kita berada di satu komunitas, kita ingin orang lain itu memberikan penghargaan kepada kita, memberikan respek terhadap saya dan saudara. Dalam hal apapun, dihormati artinya disegani, dihormati artinya dihargai. Dan ketika seseorang menaruh hormat kepada kita, maka tentu saja saudara-saudara, hal itu menandakan kita memiliki sesuatu. Kita mungkin memiliki kelebihan. Kita sedang mengakui bahwa orang yang kita hormati atau saya yang disegani, saudara disegani, itu karena kita memiliki sesuatu. Apakah itu perbuatan kita? Apakah itu sikap kita? Apakah itu mungkin jabatan kita? Kekuasaan kita, kekayaan kita, harta kita, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Dalam ayat yang kita baca, Yohanes mengutip tulisan atau perkataan Nabi Yesaya. Dia mengutip perkataan Nabi Yesaya yang menegaskan bahwa sekalipun bangsa ini melihat, tadi pagi saya sempat mengirimkan satu ayat, dua ayat kepada saudara melalui WA. Sekalipun mereka melihat dan mendengar tentang Tuhan, tetapi mereka tidak dapat menangkap sesuatu dari Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat, saudara-saudara. Sekalipun mereka mendengar seperti itu, kata firman Tuhan. Nah, mengapa demikian? Sebab banyak orang Yahudi khususnya yang percaya kepada Yesus, yang mungkin melihat kuasa Yesus, mujizat Yesus, kata firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, melihat banyak perkara yang Yesus perbuat, melihat Yesus melakukan banyak mujizat di depan mereka, tetapi sama sekali mereka tidak percaya. Mereka melihat tapi mereka tidak percaya. Mereka mendengar tapi mereka tidak percaya, saudara-saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan banyak di antara mereka itu adalah pemimpin. Nah ini, punya kekuasaan kan? Pemimpin, saudara-saudaraku. Ada salah satunya Nikodemus dan lain-lain, saudara-saudaraku. Mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan, namun mereka tidak mau menuruti untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Mengapa? Sebab ketakutan mereka terhadap orang banyak ini lebih besar. Mereka takut dikucilkan, saudara-saudara. Ketakutan mereka jangan sampai mereka lagi tidak dihormati, jabatan mereka mungkin hilang dan lain sebagainya. Ini ketakutan terbesar, sehingga firman Tuhan berkata mereka tidak berani untuk menyatakan diri bahwa mereka percaya kepada Yesus, sekalipun mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Agar mereka tetap dihormati, agar mereka tetap disegani oleh orang banyak, oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak secara terang-terangan, haleluya, untuk tidak secara kentara atau nyata mengakui Yesus, saudara-saudara. Nah, mengapa? Supaya mereka jangan dikucilkan, kata firman Tuhan yang saudara dan saya sudah baca. Kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh firman Tuhan, pada zaman itu dikucilkan ini sama dengan tertolak,
dalam melakukan seluruh aktivitas keagamaan. Sekali lagi saya ulangi. Kata dikucilkan di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Injil Yohanes adalah ketakutan tertolak dalam melakukan seluruh ritual atau seluruh aktivitas keagamaan yang dilakukan di dalam rumah ibadah. Misalnya membawa korban. Mereka tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan Yahudi dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Sehingga mereka takut. Kalau saya membaca ini, saudara-saudaraku, berarti memang orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Israel pada zaman itu menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan atau ritual keagamaan adalah hal yang sangat penting. Sangat penting, beribadah kepada Tuhan itu sangat penting. Namun rupanya bukan untuk diperhatikan oleh Tuhan. Aktivitas mereka bukan untuk menghormati Tuhan, tetapi rupanya aktivitas keagamaan mereka hanya untuk dilihat oleh manusia, agar mereka dipuji oleh manusia, dihormati oleh manusia. Apa yang mereka lakukan dibangga-banggakan oleh manusia. Sehingga inilah yang terjadi, saudara-saudara. Ketika mereka melihat apa yang Yesus perbuat, mujizat yang Yesus perbuat, mereka malu untuk mengakui secara terang-terangan. Padahal di dalam hatinya mungkin mereka berkata, saya mau percaya kepada Yesus, tetapi jangan sampai nanti saya tertolak di dalam aktivitas keagamaan. Nanti ketika saya bawa persembahan saya, orang lain mencibir saya. Nanti ketika saya bawa korban saya, walaupun besar korban saya, orang lain tidak puji-puji saya. Saya tidak mau. Saudara-saudaraku, mungkin banyak yang seperti itu, saudara, di dunia ini. Saya tidak katakan di sini, saudara-saudara. Ya, banyak orang melakukan seperti itu. Coba saudara lihat dulu Lukas pasal 20 ayat yang ke-45. Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 45 sampai 47, firman Tuhan katakan begini. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, perhatikan, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat, saudara-saudaraku. Saya tidak katakan saudara yang duduk di depan ini adalah orang yang cari muka, bukan begitu, saudara-saudara, ya. Tetapi ini firman Tuhan, Yesus katakan waspadalah terhadap mereka. Sebab mereka hanya ingin menerima pujian dari orang. Waduh, doanya panjang-panjang, hebat. Ya. Wah, mereka memberi korban yang begitu besar. Kalau perlu orang harus tahu. Pendeta Denny membawa ini supaya orang lihat, orang tahu nama saya terangkat, dipuji-puji oleh orang. Saudara-saudara, dihormati oleh orang. Ini yang terjadi. Coba bandingkan dengan Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-5, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan begini, lihat. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, baca bersama 2, 3, sesungguhnya mereka sudah, apa yang mereka dapat? Hebat. Dia berdoa di pinggir jalan. Waduh, hebat. Dia melakukan, dia membawa korban besar. Hebat. Namanya mungkin disebut-sebut, namanya mungkin diagung-agungkan, diangkat-angkat, terhormat, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita baca, inilah ketakutan orang Yahudi. Dikucilkan, sekali lagi saya katakan, mereka takut tertolak. Apapun aktivitas yang mereka lakukan, pengorbanan mereka tidak akan dianggap pada saat itu kalau mereka dikucilkan. Sehingga mereka secara diam-diam, bukan terang-terangan, secara diam-diam mereka mau mengikuti Yesus. Tetapi
tidak mau secara terang-terangan, saudara-saudara. Tidak mau menunjukkan identitasnya, imannya, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Nah, mengapa mereka lebih memilih dihormati manusia daripada dihormati Allah, saudara? Nah, kalau kita melihat, karena ketika mereka tidak lagi disegani, mereka tidak lagi dihargai, mereka tidak lagi dihormati dan lain sebagainya, maka mereka, seperti saya katakan tadi, kehilangan hak mereka untuk hidup terhormat. Mereka mungkin tidak disebut lagi namanya, mereka tidak dipersilakan duduk di depan lagi, mereka mungkin biar pakai jubah panjang orang Yahudi, tetapi mereka lagi tidak dianggap dan lain sebagainya, saudara-saudara. Hak mereka tercabut. Tidak ada kedudukan dalam keluarga, apalagi kedudukan di dalam adat istiadat pada saat itu, ya. Tidak ada kedudukan sama sekali. Tidak ada tempat perlindungan ketika mereka berada dalam masalah. Mereka mau mengadu, tetapi karena mereka sudah dikucilkan, orang lain bilang, jangan kesini, kamu bukan lagi keluarga saya. Waduh, jangan kesini, kamu bukan lagi dalam kelompok kami, kamu bukan lagi dalam komunitas kami. Dan mungkin yang lebih berdampak, saudara-saudara, ketika tidak lagi dihormati atau disegani, mereka kehilangan ini yang saya katakan tadi, pengakuan atas semua pencapaian yang mereka sudah peroleh. Saudara, biar bawa apa ketika dikucilkan, mereka anggap, apa kamu? Kamu bukan kelompok kami, kamu bukan orang yang cocok dengan kami. Kamu tertolak dengan sendirinya, saudara-saudara. Tidak disegani, tidak dihormati oleh sesamanya. Mengapa? Karena dampak secara langsung inilah yang dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang butuh komunitas, yang butuh pengakuan, yang butuh eksistensi, ditahu keberadaannya. Sebab kalau kita dihormati secara langsung, kita bangga. Itulah sebabnya mengapa pada saat itu, pada zaman itu, atau banyak anak Tuhan lebih senang dihormati manusia. Kenapa? Karena dampaknya secara langsung dapat dirasakan. Betul tidak? Coba saudara lihat. Saya tidak usah katakan pada saudara. Saudara lihat saja sendiri, ya. Saudara berada di satu acara, ketika saudara bawa sesuatu yang banyak, besar, saudara mungkin akan ditaruh di tempat yang layak menurut atau berdasarkan pemberian kita. Bukan begitu? Ketika kita mungkin cuma bawa yang kecil, orang katakan, dalam bahasa Inggris, mungkin saudara ada di Jawa, dengarkan ini, tidak direkeng, tidak dilihat, dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di sini dan yang melihat dan menyaksikan tayangan ini, tidak jarang juga saudara-saudara, kita takut memunculkan identitas diri kita yang sebenarnya di tengah-tengah kelompok kita, di tengah atau di depan banyak orang. Mengapa? Saya takut kehilangan harga diri, tidak lagi dihormati, takut tertolak dalam komunitas, takut tidak diakui dalam keluarga, takut kehilangan hak dan jabatan. Apalagi saya ini adalah seorang pejabat misalnya, saudara. Saya punya kekayaan. Bahkan kita mungkin melakukan ritual keagamaan, tetapi dengan gaya kemunafikan. Kita berpura-pura taat, padahal sebenarnya atau pada dasarnya kita tidak taat kepada Tuhan. Kita hanya membawa korban kita agar orang lain melihat apa yang saya lakukan, agar orang lain menghormati saya dipuji, dihormati manusia ketika melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, saudara. Saudaraku, saya mau katakan pada pagi hari ini, padahal kehormatan Allah lebih mulia dan menguntungkan dibandingkan kehormatan manusia. Amin, saudara. Kehormatan Allah itu lebih mulia, lebih menguntungkan dibandingkan kehormatan manusia. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa keuntungannya ketika kita memperoleh kehormatan Allah. Kalau kita sudah membaca tadi dalam Injil Yohanes pasal 12, orang-orang Yahudi
pada saat itu sudah melihat apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus perbuat di depan mata mereka. Mujizat-mujizat Allah dinyatakan. Tetapi meskipun kata firman Tuhan demikian, Yesus mengadakan banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tetap tidak percaya. Alasannya kenapa? Karena mereka takut dikucilkan. Ayat 43 katakan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sekali lagi saya mau katakan saudara, sebenarnya kita sangat diuntungkan mendapat kehormatan dari Allah. Mengapa? Kelihatannya dampak dari kehormatan atau penghargaan Allah itu tidak secara langsung, seperti yang saya katakan tadi yang kita baca bersama-sama. Ketika dia berdoa panjang-panjang, dia berada di sudut jalan, dia berdoa pakai jubah panjang, kemudian dia bawa korbannya dilihat. Dia berdoa, mungkin Tuhan saya tidak seperti orang lain, saya berdoa, saya berpuasa sekian, saya melakukan firman Tuhan, saya tidak seperti dia Tuhan. Orang mengatakan mantap, puji Tuhan, luar biasa orang ini, dia dapat langsung. Tapi kehormatan dari Tuhan, saudara-saudara, kelihatannya atau nampaknya kehormatan atau penghargaan Allah itu tidak langsung nampak, tidak langsung terlihat. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, sekalipun demikian, Allah menyiapkan hal-hal yang menguntungkan bagi umatnya ketika saya dan saudara menghormati Tuhan. Kehormatan Allah diberikan kepada saya dan saudara. Kehormatan Allah mendatangkan kehormatan dari manusia. Berbeda ketika saudara mendapat kehormatan dari manusia, belum tentu manusia menghormati saudara. Tapi ketika Allah memberikan kehormatannya kepada kita, atau kita menerima kehormatan dari Allah, maka itu juga akan mendatangkan kehormatan dari manusia. Sementara kehormatan manusia tidak mendatangkan kehormatan dari Allah. Bahkan saudara-saudara, belum tentu kita dihormati oleh manusia. Kehormatan Allah artinya saya dikasihi oleh Tuhan, saya dihargai oleh Tuhan dan oleh manusia. Tapi kehormatan dari manusia belum tentu kita dikasihi oleh Allah, apalagi oleh manusia, saudara-saudara. Sebab kenapa? Ketika saudara dihargai, saya katakan tadi, mungkin karena saudara kaya. Kita dihormati mungkin karena pemberian kita banyak. Saudara mungkin dihormati karena saudara punya segala sesuatu. Tapi ketika kita drop, kita tidak punya apa-apa, kita mungkin sementara bangkrut, merugi, manusia tinggalkan saudara. Tuhan tidak demikian. Ketika kehormatan dari Allah datang kepada saya dan saudara, maka Tuhan menyertakan manusia pun akan menghargai dan menghormati saya dan saudara. Lihat ayat ini, 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. 1 Samuel pasal yang kedua. Coba lihat ayat ini. Ini kisah tentang Samuel. Tadi malam saya mendoakan anak-anak saya dengan ayat ini. Kebetulan saya memang mempersiapkan juga, saudara-saudara. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26 saya bacakan pada saudara. Tetapi Samuel yang muda itu, baca bersama 2-3, semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kehormatan Allah datang, maka Tuhan sertakan kehormatan juga dari manusia. Lihat lagi Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Firman Tuhan katakan, baca bersama-sama 2-3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah. Amin. Belum tentu kalau orang menghargai saudara akan selama-lamanya, atau saudara dihargai oleh manusia, Tuhan juga turut menghargai saudara. Belum tentu. Tapi kalau Tuhan yang memberi kehormatan itu, kita dihargai oleh Tuhan, dihormati oleh Tuhan, mendapatkan penghormatan dari Tuhan, Tuhan sertakan manusia pun akan menghormati kita.
manusia pun akan mengasihi saudara dan saya. Dikasihi oleh Allah, kemudian dikasihi juga oleh manusia. Saudaraku, mengapa? Karena yang Tuhan sertai ketika kita menghormati Allah, atau orang yang mendapat penghargaan dari Allah, Tuhan sertakan kewibawaan dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita memperoleh kehormatan dari Tuhan? Ini pertanyaan. Bagaimana saya mendapatkan, saudara mendapatkan kehormatan dari Tuhan, saudara-saudara? Sekali lagi saya katakan bahwa kehormatan dari Tuhan itu berbeda dari kehormatan dari manusia. Sangat menguntungkan, sangat diuntungkan, saudara-saudara. Lebih mulia dari saudara mendapatkan kehormatan manusia yang terbatas. Saudara lihat, berdasarkan ayat yang sudah kita baca, maka kita memperoleh pengetahuan bahwa untuk memperoleh kehormatan Allah, maka diperlukan yang pertama, berani menyatakan identitas iman kita, apapun dan bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi. Anak-anak muda atau saudara yang sedang menyaksikan ini, berapa banyak kita menjual Yesus? Kita malu menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Apa yang orang katakan kita ikuti, saudara-saudaraku. Apa yang orang lakukan walaupun itu dosa, kita bilang, orang lain juga lakukan. Orang mabuk, masa saya tidak bisa mabuk? Orang nonton film porno, masa saya tidak bisa nonton film porno? Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara dan saya mau memperoleh kehormatan dari Tuhan, saudara dan saya harus berani menyatakan perbedaan identitas iman kita untuk percaya dan melakukan firman-Nya apapun dan bagaimanapun kondisi yang kita hadapi. Ini yang terjadi dalam Yohanes 12. Karena banyak orang, mereka malu, mereka takut secara terang-terangan mengakui Yesus, padahal mereka melihat mereka lebih suka dihormati manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dasarnya jelas. Kalau kita baca firman Tuhan bahwa mereka sudah melihat sebenarnya apa yang Yesus lakukan. Kita juga sudah melihat karya dan perbuatan Yesus. Maka bukan untuk disangkali, melainkan untuk meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Saya melihat, kata firman Tuhan, saya melihat dan kemudian saya percaya dan mau datang kepada Dia. Orang Yahudi melihat, tetapi mereka menolak untuk percaya. Mereka menyelidiki firman Tuhan, tapi menolak untuk percaya firman Tuhan, menolak untuk datang kepada Tuhan. Perhatikan Yohanes 5, Injil Yohanes pasal 5. Coba lihat ayat ini, Injil Yohanes pasal 5 ayat 39 dan ayat 41. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, perhatikan, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Kita menyelidiki firman Tuhan, kita tahu itu ayat kebenaran, kita tahu itu ayat meneguhkan, kita tahu itu ayat menegur kita. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk memperoleh kehormatan dari Allah, maka saya mau katakan, beranilah menyatakan identitas iman kita untuk percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Ini yang terjadi. Orang yang berani menyatakan identitas imannya dan orang yang mau melakukan firman-Nya akan mendapat pengakuan dari Allah, sehingga penghormatannya didapat dari Tuhan. Ia akan dikasihi oleh Allah dan juga akan dikasihi oleh manusia. Jangan takut berbeda pandangan, jangan takut berbeda dengan orang lain ketika saudara melakukan benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Amin. Jangan takut saudara mungkin dikatakan, kamu keluar dari komunitas kami karena kamu berbeda. Tidak, kita katakan saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin, saudara. Maka saudara lihat, ketika Tuhan melihat dari sorga, Dia bilang, waduh luar biasa, engkau mendapatkan penghormatanku. Aku menyegani engkau dan aku akan berikan roh penyeganan kepada orang lain, supaya orang yang melihat saudara juga segan terhadap saudara dan memberikan hormat kepada saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih dahulu memberikan otoritas itu. Yang kedua, saudara-saudaraku,
Bagaimana kita memperoleh kehormatan dari Allah? Yang kedua, pegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sebuah prinsip itu selalu muncul dari keyakinan kita kepada satu kebenaran. Dan keyakinan kita pada satu kebenaran adalah kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Sehingga sangat wajar saudara-saudara kalau kita bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan kalau itu prinsip, sekali lagi saya katakan, kalau itu prinsip, tempat kita berpijak, tempat kita berdasar, maka jangan pernah mau digoyahkan. Kalau itu prinsip Alkitab. Banyak sekarang saudara-saudara lihat di Facebook orang yang mengkritik pendeta ini, mengkritik pendeta itu, ya, dan lain sebagainya. Saya tidak mau katakan ini siaran langsung, saudara, mungkin saudara melihat, ya. Tapi saya mau katakan saudara, kalau itu prinsip Alkitab, jangan mau digoyahkan. Lakukan betul dan betul, saudara-saudara. Lakukan dengan segenap hati. Maka ada pembelaan yang asalnya dari Tuhan. Perhatikan Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Coba tampilkan Daniel pasal 3 ayat 17 ayat 18. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Jika Allah yang kami sembah, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lanjut. Tetapi seandainya tidak, ini integritas saudara, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini prinsip. Kalau memang harus berbeda, nggak apa-apa saudara. Amin saudara. Asalkan itu prinsip pada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran, maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah membuat saudara malu di depan banyak orang karena saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah saudara, dimanapun saudara menyaksikan ini, Tuhan tidak pernah membuat saudara malu. Di kantor mungkin saudara berbeda, di komunitasmu, kelompokmu mungkin Anda berbeda, tapi tidak apa-apa kalau itu prinsip. Tuhan tidak akan membuat saudara malu. Jangan takut hidupmu tidak dihormati. Jangan takut hidupmu tidak diakui. Sebab saya mau katakan, Tuhan punya kuasa untuk mengangkat saudara terhormat ketika kita memegang teguh prinsip firman Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir, kalau yang pertama tadi kita sudah dengarkan bahwa benar ketika kita mau memperoleh kehormatan dari Allah, jangan malu menyatakan identitasmu, anak-anak muda, ya, jangan malu menyatakan saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Kalau saudara mau lebih radikal lagi, saudara katakan saya jemaat GPD Hosana Tumale. Saudara-saudara ya, saya jemaat, saya adalah anak Tuhan. Saudara berani menyatakan, saudara percaya melakukan firman Tuhan. Itu kedua, pegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, untuk mendapatkan penghormatan atau kehormatan dari Allah, apa? Yaitu menghormati Allah. Ini yang ketiga, menghormati Allah. Ketika kita menghormati manusia, kita dapat, ya paling tidak mereka juga mungkin sebaliknya orang itu menghormati kita, paling tidak saudara, ya. Paling tidak mereka menghormati kita sedikit. Ada yang bilang biasa, apa yang kau buat itu juga saya buat, ya. Apa yang kamu tabur itu yang juga itu yang kamu tuai, ya. Kalau kamu buat kasar sama saya kasar sama kamu, katanya ya, ini katanya orang dunia. Kalau kamu hormati saya juga hormati kamu. Saudara lihat ini, ketika kita menghormati manusia saja, maka manusia itu tahu untuk menghormati kita. Kebalikannya saudara, sebaliknya ya, dia menghormati kita. Tetapi lain halnya dengan Allah. Saudara, belum tentu manusia menghormati kita itu akan selama-lamanya. Apa sih kehormatannya? Mungkin dia hanya berkata, terima kasih sudah hormati saya. Tapi coba, apakah dia mendampingi saya dan saudara 24 jam? Tidak. Apakah terus menerus kehormatan itu diberikan kepada kita? Misalnya gubernur yang memberikan kehormatannya pada saya untuk mewakili dia. Mungkin hanya statusnya saja sementara saudara. Mewakili Bapak desa, ya, saya cuma sementara mewakili. Lihat ini saudara-saudaraku. Tuhan tidak demikian. Tuhan mengaruniakan kehormatannya kepada yang menghormati seseorang. Ibaratnya seperti saya katakan tadi,
ketika itu diberikan kepercayaan kepada saya dan saudara untuk mewakili orang penting, maka saudara, saya pun akan dihargai sesuai dengan jabatan yang saya wakili sementara. Tapi Tuhan tidak demikian. Penghormatan yang diberikan kepada kita, kepada saya dan saudara, itu akan terus melekat dalam hidup saya dan saudara. Identitas kita tetap, kita menghormati Allah, percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, sama dengan kita sedang mewakili Dia. Sehingga sangat wajar saudara-saudaraku, kalau orang lain yang melihat kita juga akan menghormati saya dan saudara. Saya mau katakan, melekatnya bukan sementara, melekatnya bukan cuma hitung hari, tapi melekatnya selama kita hidup dan taat, percaya melakukan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan Ulangan 26. Coba tampilkan Ulangan 26 ayat 18, ayat 19. Ulangan 26. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Baca bersama, untuk apa? Menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Ini imbalan, bukan cuma temporer, sementara. Ini imbalan. Imbalan dari setiap orang yang berpegang teguh pada perintah Tuhan. Imbalannya, dampaknya saudara, setiap orang yang pegang teguh firman Tuhan, maka Allah mempercayakan kehormatannya, Allah mempercayakan kepujiannya, dan Allah menyatakan kemuliaannya kepada orang tersebut. Jadi ketika Allah mengaruniakan hal tersebut, maka hal itu dilakukannya karena kita menghormati namanya. Amin saudara, hormati Dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghormatan dari manusia terbatas hanya pada hal-hal jasmani. Tetapi ketika kita memperoleh kehormatan dari Tuhan, maka Ia akan menyediakan segala kebutuhan kita, hal-hal jasmani dan hal-hal rohani. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, baik saudara yang menyaksikan tayangan ini maupun saudara yang berada dalam gedung gereja ini, ketika kita sudah percaya, maka jangan ragu-ragu untuk menunjukkan imanmu dalam setiap kesempatan. Jangan ragu-ragu menunjukkan identitasmu. Bukan seperti orang Yahudi yang ditulis oleh Injil Yohanes, yang sudah melihat karya Yesus tetapi mengeraskan hati untuk percaya. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan, maka makin mereka menolak untuk percaya, makin Tuhan membutakan mata mereka. Kata Injil, kata Yesaya. Saudara-saudaraku, kalau harus berbeda dengan yang lain karena mengikuti firman Tuhan, jangan takut saudara dan saya akan dikucilkan atau tidak dihormati, saudara-saudara. Sebab Tuhan punya kuasa untuk semua itu. Saudara perhatikan Yohanes 12 ayat 26. Bapa di sorga menghormati setiap orang yang mau melayani Dia. Injil Matius pasal 10 ayat 31 ayat 33, saudara lihat, hormat dari manusia tidak membawa kita pada kekekalan sorga, tapi hormat dari Allah, kehormatan dari Allah membuat saya dan saudara dapat diterima di bumi, apalagi di sorga sana. Saudara-saudaraku, rugi kalau kita tidak mendapat kehormatan dari Allah. Oleh sebab itu pada hari ini saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, berusahalah untuk memperoleh kehormatan yang asalnya dari Allah. Berusahalah untuk mendapat penghargaan dari Allah. Berusahalah dengan cara memiliki keberanian menyatakan identitas kita, pegang prinsip firman Tuhan, dan hormatilah Dia untuk seterusnya sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya menolong kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saya jemput saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, kita mau cinta Yesus. Kita mau dihormati oleh Allah. Ketika Allah menghormati saya dan saudara, maka kita akan dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Itu janji Tuhan.
maka itu berani nyatakan identitas saudara. Pegang prinsip firman Tuhan, hormati dia, hormati dia. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Namanya dari awal yang terutama, terutama di dalam hidup ini. Oh, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya. 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 Amin. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sejenak mari kita sembah Dia. Haleluya. Kita segarkan roh kita. Walaupun saudara sedang menyaksikan tayangan ini, saya mengajak saudara menyembah Yesus. Haleluya. 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 Engkau layak diagungkan, layak untuk dihormati. Oh, haleluya. 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 Bagimulah kemuliaan, bagimulah kemuliaan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. 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 Roh Kudus, kuatkan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau layak dihormati, layak diagungkan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau Yesus Allah kami. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Engkau, agunglah Engkau. Luar biasa Yesus yang kami sembah. Haleluya. 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 Terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Rohani akan bawa kita dalam doa. Haleluya. Oh, haleluya. Saya mau cinta. Amin, amin, amin. Haleluya.
sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh luar biasa Engkau Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau menjadi Tuhan dan Allah di dalam hidup kami. Kami menjadi umat-umat kesayangan-Mu, umat-umat pilihan Allah di dalam Engkau. Kami boleh menerima anugerah keselamatan. Kami boleh menerima segala berkat-berkat sorgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Apa yang menjadi kehendak-Mu, sabda-Mu sudah Engkau sampaikan bagi kami semua, untuk kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kami senantiasa tahu mencari kehormatan daripada Allah. Itulah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah penguasa langit dan bumi. Engkau yang memegang segala kuasa. Bagimu tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mencari kesenangan bagi yang lain. Kami tidak mencari penghormatan dari tempat yang lain. Kami hanya mencari dan mengejar kehormatan sorgawi, kehormatan daripada Allah yang akan dikaruniakan bagi kami, orang-orang yang senantiasa tahu melakukan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang senantiasa berani menyatakan iman percayanya di hadapan dunia ini. Meskipun kami harus berbeda daripada yang lain, meskipun Tuhan Yesus perilaku kami mungkin tidak sama, bahkan dikucilkan oleh orang lain, namun kami percaya selama kami melakukan kebenaran firman Tuhan, selama kami berprinsip dan berdasar pada firman Tuhan, pembelaan Tuhan akan nyata buat kami. Kami percaya Engkau akan mengangkat kami menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Itu adalah janji kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada dalam jemaat Tuhan GPD Osana Tumale di tempat ini, maupun setiap mereka yang menyaksikan melalui tayangan langsung ini. Tuhan, biarlah sama-sama kami boleh mempertahankan iman percaya kami. Kami tetap dapat menunjukkan iman kami di hadapan dunia ini, bahwa supaya orang dapat mengenal kami sebagai pengikut Kristus, orang dapat melihat kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kami, godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia ini yang senantiasa berusaha untuk menggoyahkan iman percaya kami. Namun lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, akan terus meneguhkan iman percaya kami, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami dimanapun kami berada, untuk kami tetap menjadi pengikut Kristus, mempertahankan iman percaya kami yang murni di hadapan Tuhan, dan mampu menunjukkan itu bagi orang banyak, supaya orang dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan terus akan pakai dengan pengurapan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Lanjut dalam ibadah kami. Kami akan membawakan korban persembahan. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan, karena Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, persembahan kita akan bawa melalui pundi yang akan dijalankan oleh yang bertugas, dan untuk milik Tuhan, saudara boleh mengantarnya langsung ke depan. Bagi saudara yang akan membawa milik Tuhan, saya jemput saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga, Engkau tilik umat-Mu yang berdiri di hadapan hadirat-Mu. Mereka mau mengembalikan milik-Mu karena mereka mengasihi Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu genapi janji firman-Mu atas kehidupan mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka,
Diberkatilah segala pekerjaan usaha mereka, dipagari dan dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, berjalan bersamamu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya menyampaikan satu dua hal pengumuman bahwa sepanjang minggu ini kegiatan kita belum ada, dan saya sebagai gembala berharap kepada saudara-saudara sambil menunggu ibadah berjalan normal, maka bangunlah persekutuan, bangunlah hubungan dengan Tuhan, baik dalam doa-doa saudara maupun dalam pembacaan Alkitab setiap hari, apakah pribadi atau keluarga. Yang berikutnya, saudara-saudara, tetap ada doa puasa di tempat ini, khususnya untuk pelayan-pelayan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan boleh datang pada hari Jumat di tempat ini, sama-sama kita akan berdoa dan berpuasa di tempat ini pada pukul 3 sore pada hari Jumat. Ya, dan ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa pada jam 7.30, saudara-saudara. Saudara boleh menyuruh anak-anak kita, cucu ya, untuk datang beribadah sekolah minggu. Dan saudara-saudaraku, ada pengumuman tambahan setelah ibadah ini. Saya akan sampaikan pengumuman tambahan tersebut. Bagi saudara yang berulang tahun minggu lalu, ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun, dan yang berulang tahun pada minggu ini saya mengucapkan selamat ulang tahun juga bagi saudara. Dan saya mengundang saudara-saudara yang berulang tahun di minggu lalu, yang belum sempat kami doakan, boleh maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Rahmat turun dari salib. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengundang saudara yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Rahmat turun dari salib. Rahmat turun. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari salib
karyaku dengan berlimpah-limpah. Kita akan terima berkat bersama-sama. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan doa, baik saudara yang masih menyaksikan tayangan ini, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Saudara arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Ada Tuhan kita yang akan memperhatikan dan menjawab doa-doa kita. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pilih umat-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Mereka ada masalah, persoalan. Mungkin itu masalah dalam rumah tangga, masalah di dalam ekonomi, keuangan dan pekerjaan, masalah pendidikan, mata pencaharian, masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa dan keajaiban, nama yang kami percaya mampu mengadakan mujizat. Dalam nama Yesus, ditolong oleh Tuhan setiap persoalan yang kami alami, termasuk mereka yang sakit, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, usaha dan pekerjaan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan akan menyertai perjalanan karir kami, usaha dan pekerjaan kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan tolong, mungkin ada yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan kepada mereka. Umat-Mu yang menuntut ilmu, anak-anak kami, Tuhan berikan hikmat dan kepintaran serta kepandaian pada mereka. Bahkan kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang tidak sempat hadir karena mereka sakit. Kiranya Tuhan lawati mereka semua di usia mereka yang sudah lanjut. Biar lawatan Allah menjadi kesukaan bagi mereka. Damai sejahtera, kekuatan, kesehatan menjadi milik para orang tua kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong umat-Mu di tengah-tengah ketiadaan pelayanan di tengah minggu. Biarlah umat-Mu tetap punya hubungan dengan Tuhan, memiliki gairah dan semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Pagari lindungi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami tetap terjaga, bahkan secara khusus di tengah-tengah pandemi corona yang masih mewabah di bangsa kami, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ini Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Proteksi, lindungi, pagari jemaat-Mu Tuhan. Ketika mereka mungkin berada di tempat-tempat keramaian, ada di pasar, ada di tempat lain Tuhan, dan mereka pulang ke rumah mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari segala bakteri virus corona. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter, yang akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang terpapar, sehingga di bangsa kami Tuhan ada pemulihan terjadi. Kami kembali boleh beraktivitas dengan bebas. Rumah-rumah ibadah-Mu kembali dipenuhi oleh jemaat Tuhan. Bahkan kami boleh melakukan seluruh kegiatan kami, keluar masuk kami dipagari dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi-Mu-lah hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Mereka yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan berkati mereka, lawati mereka Tuhan. Ada pergumulan, ada permasalahan hidup yang mereka sedang hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir bagi mereka, memberikan mereka kekuatan dan kemenangan. Tuhan jamah kehidupan mereka. Engkau beri masa depan terbaik bagi mereka semua yang menyaksikan tayangan ini. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih. Dan akhirnya jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama katakan amin. Saat teduh sejenak silakan duduk. Bapak terima kasih. Haleluya. Bapa terima
kepada saudara yang sudah menyaksikan tayangan ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. Ya, kepada jemaat Tuhan, harap tinggal sebentar.